ngasih makan anak-anaknya itu supaya mereka gendut, terus dipaksa untuk dipotong dagingnya, dan itu semua mau dia rekam di CCTV. Hey guys, yes, welcome back to Es Krim VD. Emang seputar kriminal sama Vinta D. Nah, kemarin itu kan aku di TikTok udah ngebahas kayak ada beberapa film tuh ternyata terinspirasi dari kisah nyata. Nah, salah satunya adalah Orphan yang bakal jadi topik bahasan kita di hari ini. Spoiler alert, jadi buat kalian yang belum nonton film Orphan, nah mending kalian skip aja part ini karena sebenarnya aku bakal cerita sedikit. Orphan ini adalah film yang genrenya adalah thriller dan gore. Jadi buat kalian yang belum nonton film Orphan, mending kalian skip aja. Karena aku akan sedikit cerita garis besar dari film Orphan ini. Orphan. Kalau kata lain nih, Orphan ini adalah bahasa Inggris dari kata yang katanya yatim piatu. Nah, garis besarnya, film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang namanya Esther. Esther ini diangkat oleh seorang keluarga kecil yang terdiri dari papa, mama, dan adiknya dua. Salah satu adiknya ini mengalami disabilitas. Tapi nih, the twist is, ternyata anak yang diangkat sebagai anak ini bukan anak kecil beneran, guys. Esther, yang menjadi pemeran utama di film ini, merupakan orang dewasa yang berpura-pura kecil dan malah bikin gaduh di rumah itu dengan melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kinda psychopathic. Film ini diangkat dari kasus Barbora Sklerova. Nah, si Barbora ini adalah seorang perempuan berumur 33 tahun dan dia mengidap suatu penyakit yang bikin dia tuh kelihatan kayak anak kecil terus, kayak dwarfisme. Kebetulan dia tuh dwarfismenya agak sedikit berbeda, guys. Nggak kayak orang-orang yang pendek bener-bener kerdil. Tapi kalau orang lihat cuman sekilas mata, dia kayak anak-anak umur sekitar 12 tahunan gitu. Jadi kayak jika dia berpura-pura nih jadi anak SD atau anak-anak SMP, bener-bener nggak kelihatan sama sekali gitu. Nah, posisinya dia ini menjadi anak angkat dari Clara dan juga Katerina Marurowa. Nah, sebelumnya si Clara ini punya penyakit mental, that's why Clara harus berpisah dengan suaminya. Hasil hubungan dia dengan suaminya ini membuat dia mempunyai 2 orang anak. Jadi si Barbora ini memang benar-benar manipulatif, guys. Pada saat dia tahu si Clara ini punya penyakit mental, dia mulai menggunakan kayak kekurangannya si Clara ini sebagai senjatanya dia. Entah gimana caranya ya, aku juga nggak ngerti. Si Clara ini mau aja dimanipulasi sama Barbora. Kayak awal banget nih, setelah si Barbora itu udah diangkat anak sama Clara dan Katerina, si Barbora ini mulai bikin ulah, guys. Dia itu mulai mengadu domba keadaan di dalam rumah Clara dan Katerina. Si Barbora ini kayak ngerusak-ngerusakin barang, terus malah bilang bahwa anak-anaknya si Clara inilah yang ngerusakin barang-barang dan justru anak-anak ini pantas disiksa oleh Clara dan juga Katerina. Si Clara dan Katerina ini nggak tanggung-tanggung ngasih hukuman ke anak-anaknya si Clara. Mereka mulai mengunci anak-anaknya Clara di basement dan dibikin kelaparan. Entah gimana caranya si Barbora ini bisa ngeyakinin mereka. Karena emang kalau orang udah punya sifat kayak manipulatif gitu, mereka biasanya tipe-tipe orang yang jenius, guys, dan pinter gitu ngomongnya, manis-manis, sugar coating and things. Kadang emang orang-orang manipulatif itu dia bisa ngasih kalian alasan-alasan logis yang bikin apa yang dia lakuin atau yang diarahin sama si Barbora ini bener, walaupun sebenarnya enggak. Banyak banget penyiksaan yang dilakuin sama Katerina dan juga Clara, dan semuanya ini diatur oleh Barbora. Jadi si Clara dan Katerina ini cuma jadi kayak puppetnya si Barbora aja, disuruh ini mau, disuruh itu juga mau. Dan permasalahannya itu adalah ada puncaknya juga nih, guys. Puncaknya itu waktu anak-anaknya Clara ini disuruh sama Barbora, dipaksa lah istilahnya si Clara ini buat ngasih makan anak-anaknya sebanyak-banyaknya. Yang biasanya dibikin kelaparan, terus tiba-tiba nih dia disuruh makan banyak gitu kan. Kayak extreme changes happen in this small family. And then buat apa tuh, kayak orang mikir, oh berarti udah kayak normal lagi kali ya anak-anak disuruh makan banyak happy. Bukan, guys, bukan, tidak. Jadi si Barbora ini pengen si Clara dan Katerina ini ngasih makan anak-anaknya itu supaya mereka gendut, terus dipaksa untuk dipotong dagingnya, dan itu semua mau dia rekam di CCTV.
semua kegiatan yang ada di rumah itu dimasukin ke CCTV sama Barbora. Jadi apapun yang dilakukan sama Katrina dan juga Clara, semuanya berada di bawah pantauan si Barbora ini. Mungkin awalnya si Barbora ini berpikir apa yang dia lakuin ini happy-happy aja ya. Dia bisa menyalurkan hasrat psikopatiknya dia bisa sambil ngatur-ngatur orang juga. Tapi tidak guys, ini justru membuat tangga kejatuhan terbesarnya dia. Jadi pada suatu saat tetangganya si Clara dan Katrina ini posisinya masih punya bayi. Dan si bayi ini diawasi dengan CCTV juga. Zongnya pada saat itu, sinyal dari CCTV-nya Barbora malah masuk ke CCTV-nya untuk ngawasin bayi tetangga ini. Tetangganya lihat dong kayak, what the hell is in my CCTV? Dia sadar yang dia lihat di situ ada Clara, Katrina, dan anak-anaknya dong. Kayak kaget aja gitu, apa yang dilakukan sama tetangga-tetanggaku ini? Hal ekstrim apa ini? Tetangganya sontak aja habis ngeliatin rekaman CCTV itu, mereka langsung lapor ke polisi, dan polisi pun cus langsung ke rumahnya Clara dan Katrina. Pada saat dilabrak, kasihan banget posisinya semua anak-anaknya di situ juga. Clara dan Katrina juga berada di dalam tempat bawah tanah itu, dan pinter banget sih si Barbora ini, dia berpura-pura jadi anak kecil lagi di situ sambil meluk teddy bear kayak nangis. Pura-pura playing victim lah, menjadi salah satu anak yang disiksa oleh Clara dan Katrina. Nah, pas sudah diangkut sama polisi, Clara dan Katrina ini ngaku lah kayak kesalahannya, oke, kita memang menyiksa dua anak ini. Tapi kayak si polisi bingung dong, bentar-bentar. Kayaknya tadi kita nggak ngeliat cuma 2 anak, tapi kita ngeliatin 3 anak. Pas si polisinya mau balik nih ke rumahnya Clara dan Katrina buat ngecek, si Barbora ini udah hilang, dia kabur guys. Selang waktu berlalu jauh dari tempat perkara tersebut terjadi, adalah suatu pasangan yang asal Norwegia. Mereka mengangkat satu anak laki-laki berumur 12 tahun bernama Adam. Si keluarga ini benar-benar memperhatikan Adam. Jadi kayak dia tuh disekolahin, dikasih baju yang bagus, terus kayak dididik dan diajak lah secara kekeluargaan. Cuman suatu hari si Adam ini lagi pulang sekolah, terus tiba-tiba ada polisi yang narik dia gitu masuk ke dalam mobil karena katanya si Adam ini tahu sesuatu tentang kasus Barbora. Ortu dari si Adam ini nyamperin dong anaknya ke polisi. Terus pas mereka sampai di kantor polisi, mereka kaget banget. Ternyata anak yang mereka angkat selama ini itu adalah seorang perempuan berumur 33 tahun bernama Barbora yang berpura-pura menjadi anak laki-laki bernama Adam. Jadi setelah kasus Katrina dan Clara itu, Barbora bener-bener kabur sejauh mungkin. Dia gendutin badannya dia dengan makan yang banyak, motong rambutnya, terus ngerubah identitasnya dia semua, dan ngambil nama Adam sebagai identitas barunya dia. Di situ dia mencari keluarga baru, dan ada aja tuh keluarga yang mau kemakan sama semua tipuannya dia. Yang paling naas itu sebenarnya adalah nasib dari anak-anaknya si Clara. Karena selama ini kan mereka udah ngelewatin banyak banget siksaan yang diarahin sama Barbora, dan itu nggak tanggung-tanggung. Sampai bahkan salah satu anak itu harus meregang nyawa, dan satu lagi akhirnya terpaksa diambil sama ayah biologisnya karena emang si Claranya dipenjara kan. Yang paling bikin bergidik sebenarnya adalah di tahun 2011, Barbora ini akhirnya lepas dari penjara, dia udah selesai masa hukumannya. Tapi permasalahannya nggak ada satupun orang yang tahu Barbora ini kemana dan jadi siapa dia sekarang. Kayak serem banget nggak sih? Lu tahu nih ada orang, dia bisa jadi siapa aja, dia manipulatif, dia psikopat, suka nyiksa-nyiksa anak kecil, dan sekarang orang ini di luar sana bebas berkeliaran. Jadi guys, kalau misalnya kalian nih emang mau ngangkat anak kayak mau kenalan sama orang baru kayak, kalian tuh harus tahu banget latar belakangnya mereka tuh seperti apa dulu. Entah itu keluarganya dari mana, asal usulnya, kalau perlu kalian tanya deh kakak dan juga KTP-nya biar semuanya jelas. Karena emang kasus-kasus seperti Barbora ini nyeremin banget guys. Kalian bisa ngebayangin gak sih justru orang-orang terdekat kalian yang kalian sayang bisa kalian lukain karena kalian nggak sadar kalian tuh lagi dimanipulasi sama orang. Aku nggak tahu sih, mungkin masih banyak banget di luar sana ada kasus-kasus kriminal yang nggak diangkat jadi film, tapi pastinya lebih parah daripada kasusnya si Barbora ini. Karena waktu aku denger tentang si Barbora ini aja udah kayak gila sih, ini orang dia pinter, dia itu jenius maybe, tapi dia punya sifat yang psikopatik.
dan justru membahayakan orang lain. Kalau misalnya kalian emang orang pinter, thank you for not being an evil person ya. So that's it guys, edisi es krim hari ini. Kalau kalian punya ada kasus yang pengen dibahas, cerita horor, atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi kriminal maupun horor, kalian bisa DM aku, atau kalian juga bisa email aku ke kontak.vintadevina@gmail.com. Dan semua bisa nih, kalian bisa pakai Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Tinggal kalian ceritain aja, aku tampung semua cerita kalian dan aku bisa ceritain ke kalian balik. Kalau kalian mau lihat versi shortnya, jangan lupa follow TikTok aku dan Instagram aku, karena aku selalu ngepost versi-versi pendek dari cerita-cerita kriminal maupun horor. So that's it guys for today, see you on next video, bye bye.